Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Baik, sebelum memulai pelajaran, kita bisa berdoa dulu sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Syifa Fitria, Hadir, Bu. Wanda, Wais Abizar, Julio Seva. Baik, hari ini berangkat semua ya anak-anak. Jadi untuk materi kemarin, Ibu udah mengajarkan persamaan linear satu variabel. Dan hari ini kita akan belajar sifat-sifat dan garis segitiga. Untuk materinya, anak-anak bisa membuka di halaman 31 ya. Nah, di situ ada sifat dan garis segitiga. Di situ ada beberapa jenis segitiga. Untuk yang pertama itu jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi. Minta tolong untuk Mas Pandu dibacakan. Jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi. Yang pertama, segitiga sama sisi. Ketiga sisinya sama panjang. Yang kedua, segitiga sama kaki. Dua sisinya sama panjang. Yang ketiga, segitiga sembarang. Ketiga sisinya berbeda panjangnya. Aku akan memberikan contoh untuk beberapa segitiganya. Yang pertama itu ada segitiga sama sisi, yang dimana bisa kita gambarkan. Nah, di sini untuk segitiga sama sisi itu, untuk kanan kiri bawahnya di sini tuh besarnya sama ya anak-anak. Dan untuk segitiga sama kaki, kalau segitiga sama kaki itu hanya sebelah kanan kirinya yang sama. Dan untuk segitiga sembarang, itu kalian bisa menggambar segitiga dalam bentuk manapun. Itu bisa masuk ke dalam segitiga sembarang. Dan dilanjut, yang kedua itu ada berdasarkan besar sudut. Minta tolong untuk baca ya, dibacakan. Berdasarkan besar sudutnya, yang pertama ada segitiga lancip, ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat. Yang kedua, segitiga siku-siku, salah satu sudutnya berukuran 90 derajat. Yang ketiga, segitiga tumpul, salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat. Nah, untuk berdasarkan besar sudut juga itu ada 3 ya anak-anak. Dan di sini Ibu kasih contoh juga untuk segitiga lancip. Untuk segitiga lancip sendiri, itu pasti ukurannya kurang dari 90 derajat. Dan untuk yang kedua, segitiga siku-siku. Untuk segitiga siku-siku, itu sudah dipastikan salah satunya mempunyai besar sudut 90 derajat. Dan yang ketiga, segitiga tumpul. Kalau tadi segitiga lancip itu berukuran kurang dari 90 derajat, maka segitiga tumpul itu merupakan segitiga yang besar sudutnya melebihi dari 90 derajat. Nah, untuk yang ketiga itu ada sifat-sifat segitiga. Yang pertama, segitiga memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Untuk 3 titik sudut, ini ada di sini, di titik-titik sini. Dan untuk 3 besar sudut, bisa dilihat yang Ibu garis. Dan untuk 3 panjang sisi, itu ada di sini, dan di sini. Untuk yang kedua, ada jumlah ketiga sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Untuk yang kedua, di sini Ibu akan mengeksperimen, kita akan membuktikan apa benar bahwa jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Dan untuk yang ketiga, itu jumlah panjang dua sisi segitiga selalu lebih besar dari panjang sisi ketiga. Dan yang terakhir, selisih panjang dua sisi segitiga selalu kurang dari panjang sisi ketiga. Dan di sini
Ibu akan mengasih materi tentang luas dan keliling segitiga. Untuk luas segitiga itu rumusnya ini, setengah kali alas kali tinggi. Dan di sini Ibu akan memberi contoh. Dan di sini diketahui segitiga. Untuk alasnya itu 20 dan untuk tinggi itu 16. Jadi bisa Ibu simpulkan, ini bisa dicoret ya anak-anak. 20 dibagi 2, 16 dikali 10. Nah, untuk luas bisa Ibu cari di sini adalah 160 cm persegi. Dan untuk keliling itu rumusnya A plus B plus C ini itu ada di semua ini. Jadi bisa diketahui untuk A ini di sini, B sini, ini untuk C. Nah, untuk mencari keliling itu dari semuanya ini jumlah. Nah, bisa Ibu beri contoh. Di sini diketahui untuk A, B, C untuk mencari keliling yang panjang sisinya 32, 17, dan 44 itu bisa Ibu tulis A plus B plus C jadi sama dengan 44 ditambah 32 ditambah 17 itu sama dengan 93 cm. Seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa Ibu akan mengeksperimen membuktikan tentang jumlah sudut segitiga. Dan di sini Ibu sudah memberikan beberapa kelompok. Untuk kelompok pertama, Julio, Salsa, Faris, dan Nacita. Untuk kelompok 2, ada Murtono, Cahya, Pandu, dan Fatah. Untuk kelompok 3, ada Weis, Dea, Shiva, Wanda, dan Diba. Nama yang tadi Ibu udah baca. Untuk yang merasa kelompok 1 bisa duduk di sebelah kiri Ibu di sini. Untuk kelompok 2 bisa di belakang. Untuk kelompok 3 bisa di sebelah kelompok 1 di kanan Ibu. Kalian udah dapat kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan lembar soal dan jawab sama satu segitiga yang akan kalian tempel. Sebelumnya, Ibu akan mengasih contoh. Nanti Ibu akan mengasih gunting satu-satu ya sebelumnya. Untuk segitiga, kalian membuat garis di setiap sudut-sudutnya. Untuk bentuknya, kalau bisa sama panjang ya. Nanti di kertas yang Ibu bagi, di situ ada kolom kosong. Nah, di sini kalian menempelkan segitiga yang tadi kalian garis itu dipotong, nanti taruh di lembar jawab. Lalu kalian tempel. Baik, di sini Ibu udah mengasih contoh untuk menempelkan di kolom kertas yang kosong. Nanti kalian bisa dilihat, nanti kalian susun di situ ditempel pakai lem. Apakah di situ menghasilkan garis yang lurus? Bisa dilem, Mbak Dia.
Nanti kalian bisa jawab soal yang di bawah ya. Soal yang di bawah. Baik, apa ada kelompok kalian yang mau maju? Saya Bu. Saya duluan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Simpang Suryanda ini. Saya Desa Supriharwati. Saya Wanda. Saya Farah juga. Kami akan menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kami yang akan dijelaskan oleh Syifa dan Wanda. Luasnya kita cari 18, terus dikali 18 dikurangi 9, kemudian dikali 18 dikurangi 2, dikali 18 dikurangi 15. Terus kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Jadinya 18 dikali 9 dikali 6 dikali 3. Kemudian dikalikan dulu yang depan, 18 dikali 9 sama dengan 162. Kemudian 6 dikali 3 sama dengan 18. Dan diperoleh hasilnya 54 cm persegi. Dari kelompok 3 yang maju, apa ada hasil kalian yang berbeda? Yang kamu besar-besar? Ya, kita mau tanya kenapa hasilnya itu nggak 50 cm persegi? Cuma salah satu dari kalian bisa maju. Ya, terus sama yang dulu. juga. Ibu mau nanya sama kelompok 2. Jawaban kalian ada yang sama di papan tulis nggak ya? Ada, Bu. Sama Sama kayak kayak kelompok kelompok 3. 3. Oke, baik. Coba Ibu lihat. Untuk kelompok 3 bisa bantu Ibu buat perkalian susun. Bisa. 8 kali 2 sama dengan 16. Kemudian kita simpan 1 di sini. 8 dikali 6 sama dengan 48. 48 tambah 1 49. 4-nya taruh sini. 8 kali 1 8 tambah 4 12. 1 kali 2 1 kali 6 1 kali 1. Kemudian ditambahkan hasilnya 1 nyimpen 1 9 2. Ya baik, di sini bisa Ibu lihat bahwa dari kelompok pertama itu ada kurang teliti dari hasil perkalian yang kalian kerjakan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3. Baik, untuk kali ini kita sudah belajar tentang materi sifat dan garis segitiga. Sebelum Ibu akhiri dari yang kita belajar sekarang, segitiga itu memiliki banyak sifat dan garis istimewa yang saling berhubungan. Dengan memahami sifat-sifat ini, kita bisa menentukan panjang sisi, besar sudut, serta titik-titik penting di dalam segitiga. Baik, karena jamnya sudah berakhir, Ibu akhiri. Mohon maaf apabila selama Ibu mengajar ada kesalahan kata, sikap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.